Oke, selamat pagi kepada anak-anak langsung terkasih. Apa kabar semuanya? Pasti berharap semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan kali ini langsung kita masuk ke unit 7 yaitu Ke ya. Oke, Ke unit 7 ya. Kita akan membahas yang namanya minum, dan yao, mau ya. Oke, semuanya suka minum air bukan? Ya, seperti itu ya. Langsung juga suka minum air ya. Kita semua suka minum air ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini langsung membahas tujuan kita belajar di unit 7 ini ya. Oke. Jadi unit 7 ini kita akan membahas tentang memahami dan memakai kata he dan yao ya. Dan bagaimana kita dapat mengenal dan mengeja huruf tersebut, huruf mana tersebut dengan baik. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan belajar melafal kalimat sederhana yang bertemakan tentang minum ya, minum jenis apa saja, kemudian siapa saja yang minum ya, dan tentu saja di kalimat-kalimat yang akan kita bahas itu akan menyebutkan beberapa hal yang seperti kita sendiri ya, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek ya. Seperti itu. Ini di sini langsung tidak menyediakan keinginan terlebih dahulu, kita bacakan huruf Mandarinnya ya. Karena mengapa kita huruf Mandarin penting? Karena ketika belajar sebenarnya kita belajar yang namanya melihat, oh ini huruf apa ya, gimana cara bacanya. Tapi kita harus dibacakan terlebih dahulu, dibantu dengan mendengar terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya menangkap, oh bagaimana melafalnya, oh bunyinya seperti apa ya. Jadi ketika kita belajar adalah mendengar terlebih dahulu ya. Seperti sewaktu kecil kita mendengar ayah kita mengajar kita mau bicara mengenai papa, mama ya. Jadi kita awal pembelajaran dibuat dengan mendengar suara ya, mendengar suara papa, mama. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu kita melihat. Nah, melihat dan mendengar ya. Baru kita belajar mengenal cara mengucapkannya ya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Di sini ada xue juzi yang berarti belajar kalimatnya. Xue itu belajar, juzi adalah kalimat ya. Di sini ada wo he shui ya. Wo he shui. Wo he shui. Kemudian yang kedua, papa he cafe. Papa he cafe. Ketiga, mama he cha. Mama he cha. Oke, nanti artinya akan Lause sebutkan di belakang dari pertengahan video ini ya. Oke, jadi gambar sini tua hesu ya. Jadi dalam sehari harusnya kita banyak minum ya. Kenapa? Nggak langsung 2 liter ya. Kita minumnya beberapa jam kemudian nanti ketika beraktivitas kita mengalami dehidrasi ya. Penurunan cairan yang dipakai untuk mobilisasi kita, baik berlari, baik bercakap-cakap, baik berkata-kata ya. Jadi penurunan itu akan kita membutuhkan pengganti cairan ya. Makanya kita perlu minum air 2 liter sehari ya, 2 liter. Nggak langsung minum semua 2 liter, enggak. Jadi dalam aktivitas kita ada pengurangan cairan dalam tubuh kita ya, seperti berlari, jadi berkeringat dan itu akan membuat tubuh kita membutuhkan cairan dari luar ya. Makanya kita perlu banyak minum air. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang langsung masukkan di sini wo he shui ya. Papa he cafe. Mama he cha. Apa artinya? Artinya akan kita sebutkan di bagian buku tulis, buku catatan. Nanti akan langsung tampilkan ya di bagian-bagian akhir ya. Setelah itu kita akan mereview sebentar pelajaran yang sudah
lalu, yaitu bab 5 dan bab 6. Kenapa kita review? Karena sebentar lagi kita akan menyambut ya, melewati evaluasi yang tengah, yaitu ujian tengah semester ya, supaya kita ada belajar juga ya. Setidaknya sebagian bisa belajar dari grup WA, ada sebagian yang menonton film atau video ya. Mas berharap bisa diulang-ulangi ya, suka maupun nggak suka, namanya belajar memang tetap harus dikerjakan ya. Oke, seperti itu. Berikutnya yang keempat,弟弟要喝牛奶，弟弟要喝牛奶 ya, 弟弟要喝牛奶 ya. Sekali lagi, 弟弟要喝牛奶 ya. Yang kelima, 哥哥要喝可乐，哥哥要喝可乐。yang keenam, 妹妹不要喝果汁，妹妹不要喝果汁。Oke, nah ini dia pinginnya. Ini langsung lupa tambahkan titi ya. Di sini ada titi harusnya ya. 弟弟要喝牛奶 ya. 弟弟要喝牛奶. Oke. Di sini ada 哥哥要喝可乐. Kemudian 妹妹不要喝果汁. Oke, seperti itu. Nanti titinya harus tuliskan di buku tulis ya. Nanti di situ kalian nampak. Di sini harus tidak harus tambahkan ya, karena mungkin hilang ya kalau salah edit. Oke, berikutnya di sini ada. Nah, ini langsung masukkan di sini unit 7 ya. Di sini unit 7 kita belajar ya, langsung tulis, kita sudah langsung buatin contohnya seperti ini di unit 2 yaitu T-Chike ya, cara menyalinnya. Ini yang langsung buat versi langsung, tapi kalau kalian mau menyalinnya secara mungkin berbeda tidak masalah ya. Ini kalimatnya langsung terjemahkan seperti ini ya, langsung padatkan, harusnya bisa lebih bagus ya. Cuma ya kalau dipadatkan nanti jadi banyak ya. Ya, maksudnya kalau bisa-bisa kan jadi banyak ya. Oke, jadi langsung padatkan semua. Semoga bisa dilihat, bisa disimak ya. Kalau misalnya kurang jelas, boleh tanyakan ke langsung saja ya. Oke, harus berharap tidak ada yang tidak jelas, semuanya dapat terlihat dengan jelas ya. Oke, jadi seperti ini judulnya di atas 47 di Cike, kemudian 水句子 di sini belajar kalimat 我喝水, kemudian 爸爸喝咖啡, kemudian 妈妈喝茶, kemudian 弟弟要喝牛奶, kemudian nah ini langsung masuk di sini tulisannya pinginnya ya. Kemudian 哥哥要喝可乐。妹妹不要喝果汁 ya, seperti itu ya. Oke, bagi yang merasa langsung kecepatan langsung. Oke, di sini langsung berjalan dengan cepat saja ya, karena di sini langsung bukan fokus di sana, tidak bukan hafal, tapi yang sebelumnya langsung fokus di hafal, jadi langsung pelankan. Oke, di sini kita lebih ke memberikan contoh cara penulisan di buku tulis peta besar ya. Jadi seperti itu, jangan dipisah-pisah huruf Mandarinnya atau pinginnya ya, sesuai dengan situ ya cara bacanya, kemudian aslinya di samping ya. Kalau bisa lebih rapi lebih bagus, karena ya tentu saja kalian salin untuk diri kalian sendiri, bukan untuk dikasih lihat langsung ya. Walaupun akan dikirim ke langsung untuk diperiksa ya, tapi langsung berharap kalian bisa menyalinnya dengan rapi supaya apa? Supaya kalian bisa belajar juga dari apa yang sudah kalian salin ya. Karena mengapa kalian salin ya? Tentu saja untuk kalian, untuk memberikan kalian suatu ingatan supaya ketika lupa kalian bisa lihat kembali, oh begini. Tapi kalau kalian menulis secara tidak teratur, kurang rapi,
tentu saja tidak akan kalian sukai ya, dan tidak akan pernah kalian lihat lagi. Kenapa? Karena tulisannya jelek mungkin, ya tidak rapi. Kalian lebih suka yang lain, ya. Makanya dikerjakan sebaik-baiknya supaya menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua, ya. Untuk ayah, ibu, maupun kakak kalian atau abang ya yang melihat. Seperti itu ya. Oke, nah ini dia bagian review yang langsung masukkan. Di sini kita baca terlebih dahulu catatan 5. Di sini ada ya, sudah langsung sampaikan kemarin bahwa tidak bakal membuat huruf Mandarin seperti di sebelah kiri ini, ya huruf Mandarin. Kemudian di sini ada pinginnya, kemudian di sini ada arti katanya ya. Oke, jadi kita baca yao, yao, mau,去 pergi, hui kembali, nar mana, 医院 rumah sakit, 市场 pasar, 公园 taman, 家 rumah, 爷爷 kakek, 奶奶 nenek. Oke, jadi apa bedanya ini sama ini? Yang sebenarnya harusnya dibaca adalah ini. Kenapa langsung ulang 2 kali? Karena orang Cina atau orang Tionghoa selalu melihat kepada ini, bukan kepada ini. Ini hanya untuk membantu saja, membantu mengeja. Kalau ini sudah tahu, ini tidak perlu lagi ditulis, ya, karena belajar makanya ditulis. Tapi kalau yang sudah menguasai, ini tidak lagi ditulis ya, tidak lagi ditulis ya. Makanya langsung baca 2 kali supaya ini kalau misalnya ini sudah kita kuasai semua, ini tidak ditampilkan lagi ya, ini tidak ditampilkan lagi, yang dilihat adalah ini semua ya, ini huruf Mandarin semua ya, seperti itu ya. Oke, catatan 5 dipelajari dengan baik. Mengapa ini pinginnya perlu juga ya, karena ketika kalian menggunakan papan kunci aksara Tionghoa ini diperlukan ya. Karena ketika kalian mengetikkan contohnya seperti yao, akan muncul banyak variasi huruf Mandarinnya seperti itu. Atau kalian coba mencari di Google, ketika yao di Google akan munculkan juga prediksi yang kalian maksudkan, apakah memang seperti ini atau berbeda ya, seperti itu. Oke, tapi kalau kalian menggunakan Google mencari ini mau ya, ini akan tampil juga seperti ini ya. Tapi ada juga mungkin yang lain, variasi yang lain. Makanya ini cara mengingat sangat diperlukan ya ketika belajar. Oke, seperti itu untuk catatan 5. Kita lanjut ke catatan 6. Dan di sini ada lagi, kita bacakan sama-sama ya. Chi makan, 早上 pagi, 中午 siang, 晚上 malam, 米饭 nasi, 面条 mie, 面包 roti, 鸡蛋 telur, 水果 buah, 羊肉 daging kambing, 好吃 enak ya. Oke, seperti itu. Sudah langsung jelaskan tadi mengapa ini dua-duanya perlu ya. Kalau lagi belajar ini memang harus dituliskan, diujikan juga. Mengapa? Ya seperti itu yang tadi, yaitu ketika kalian mengetikkan di papan kunci aksara Tionghoa ya, papan kunci keyboard Mandarin, ini akan diperlukan, sangat diperlukan sekali. Ya, ketika kalian menggunakan CHI, misalnya contohnya akan muncul banyak variasi huruf Mandarinnya ya. Jadi kalau makan, ketika kalian makan, di sini akan muncul nanti seperti ini ya. Dan di bawahnya ada ya ejaan pinginnya ya.
seperti itu kalau menggunakan Google Translate. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya, dan selamat belajar, mengulang dan mengulang sampai kalian terbiasa ya. Oke, 再见。